Oke, assalamualaikum teman-temanku, keluarga besar Sepele Indonesia yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita mau cerita tentang pendakian kita yang kita mulai di tanggal 9 Juni 9 Mei ya Mas ya? Coba cek. Karena kita sedikit lupa ini. Ya, kayak 9 Mei kalau nggak 8 Mei deh. Tanggal 11 Mei kita berangkat hari Sabtu gitu. Oh itu 11. Jadi kita memutuskan untuk melakukan sebuah pendakian yang bisa dibilang Bisa dibilang Cukup ambisi lah. ambisi. Pengalaman Kita yang sebagai karyawan ya. ya, apalagi ini pengalaman kita mendaki 2 gunung sekaligus 2 hari atau bisa dibilang 1 hari setengah. Jadi kami TikTok di salah satu gunung namanya Gunung Pakuwaja dan kita camp di Gunung Bismo. Bisa dilanjut lagi. Kita melakukan janjian itu kita packing kayak jam berapa? Jumat ya? Kita packing itu hari Jumat di tanggal 10 Mei. 10 Mei kita packing tuh hari Jumat. Terus tanggal 11-nya Sabtu kita kerja. Kita kerja Sabtu itu pulang jam 1 ya teman-teman. Habis pulang itu kita makan istirahat bentar. Terus kita janjian nih. Janjiannya di daerah Kartosuro. Di tepatnya di pom bensin itu daerah Kartosuro. Terus kita janjian jam 4:10. Akhirnya kita berangkat setelah salat asar. Kita berangkat menuju ke base camp Gunung Pakuwaja. Kita berangkat beriringan melewati tanjakan, melewati turunan. Jadi kita itu lewat jalur Kopeng. Ya, Kopeng. Kopeng, singkat cerita itu kita tiba di mana itu? Bunteh Tambi ya? Iya, ke Bunteh Tambi. Sekitar jam 9 malam. Terus kita makan di rest area Tambi. Makan malam. Ya itu jadi rest area itu setengah jam sebelum kita tiba di base camp Pakuwaja via Parikesit. Oke, setibanya kita singkat cerita aja ya. Kita nggak ceritain kayak kita rekam nggak sih pas makan di Tambi? Enggak Enggak ya, soalnya gak mood ya. Ya kita udah gak mood lagi Terus kita makan, habis itu langsung kita gas ke base camp Pakuwaja via Parikesit. Sesampainya di base camp kita disambut dengan ya kita bayangannya disambut dengan keramaian ya. Tapi ternyata cuman pada saat itu kita yang datang paling awal nih untuk melakukan TikTok. Terus kita melakukan registrasi di malam itu juga karena besoknya kayak bapaknya ada urusan gitu ngantar tamu dari mana gitu. Jadi kita registri malam. Kita regis awalnya kita sangat pede karena kita udah cari info itu kan simaksinya 10.000 ya Mas ya. Ya. Kita cari info simaksi 10.000. Terus sampai sana itu ternyata ada biaya tambahan lain nih kayak simaksi. Ya itu wajar sih, cuman nggak diinfokan dari kita carinya, mungkin kita carinya kurang akurat juga sih. Jadi ada biaya tambahan kayak parkir, fasilitas base camp, simaksi sama satunya apa lagi gitu. Totalnya itu sekitar 40.000 untuk TikTok. Untuk base campnya sendiri itu lokasinya sebelum Gapura Selamat Datang Dieng. Itu lokasinya itu sebelum itu. Tanya aja warung Pak Latif base camp Pakuwaja gitu. Di Google Maps juga ada di base campnya. Ada ya? Iya. Base camp Pakuwaja via Parikesit. Itu sudah titiknya sudah tepat. Tapi kan ada 2 tuh Mas. Ya. Ada 2 tuh. Ya yang lama itu. Yang lama kayak sudah nggak ada ya ada. Sekarang. Itu dari situ kita regis. Kita ke itu dulu ya, foto-foto dulu tuh. Ya, kita ke itu Gapura. Jadi sebelum kita memutuskan untuk istirahat, kita itu
menikmati suasana malam itu di mana, di Gapura Dieng. Tahu sendiri kan itu, bagi kawan-kawan yang pernah ke Dieng itu salah satu ikon. Kalau nggak foto ke situ itu rasanya kok kayak kurang gitu, kayak belum pernah ke Dieng. Tapi Mas, Gimana? Sana kabut Mas. Ya waktu itu kabut. Mungkin video ini bisa mewakili ya. Ini bisa saya cuplikan di dalam video ini. Nah kurang lebih seperti itu waktu malamnya kita di sana. Tapi malah menjadi apa ya? Video ini terlihat lebih keren karena ada aura-aura mistis seperti kabut ini menjadi lebih keren pokoknya. Estetik ya Mas. Ya estetik. Singkat cerita, kita memutuskan untuk tidur itu jam 12. Jam 12 kami memutuskan untuk tidur. Nah, kami terbangun di hari Minggu. Benar. Apa? Jadi gini teman-teman, pas kita tidur itu ada hal yang cukup mengejutkan. Karena di antara kita ada yang mengalami hipo di base camp. Karena suhunya sangat dingin. Dia pendaki senior teman-teman. Dia bilang coba dijelaskan Mas. Jadi waktu itu di base camp itu saya sok-sokan ya teman-teman. Sok-sokan nggak pakai sleeping bag. Jadi saya itu kedinginan cukup hebat di base camp Pakuwaja itu. Hingga akhirnya saya tidak kuat dan langsung memakai SB. Alasan saya tidak memakai SB itu karena ribet, harus apa ya, packing lagi. Jadi saya memutuskan waktu itu emang sengaja nggak pakai SB, ternyata sangat dingin sekali teman-teman. Tapi kalau mau boleh dicoba sih. Ya itu janganlah kalau nggak kuat bisa resiko. Jadi Malu ya? ya lumayan malu. Jadi waktu itu singkat cerita pagi pun tiba. Kami memutuskan untuk mencari air karena saya waktu itu belum membawa atau membeli air. Kami memutuskan untuk pergi ke Alfamart Legend. Alfamart Legend yang berada di depan dari base camp Gunung Prau via Patak Banteng. Di sana adalah apa? Alfamartnya pendaki. Awannya pendaki. Jadi Alfamart yang akuanya selalu habis. ya waktu aneh. Saya waktu itu mau membeli aqua itu 1,5 liter itu habis. Aneh. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk ke Indomaret di depannya. Indomaret pendaki lah. Iya, Indomaret pendaki. Wah. Alfamart bisa nggak ada gimana ini? Waduh. Minta tolong Alfamart, harus stoknya dijaga lagi. Hingga akhirnya saya membeli itu, terus kita bergegas untuk start pendakian pertama di gunung-gunung di Dieng, Gunung Pakuwaja. Kita start trekking itu jam 7 pagi. Ya, habis itu bisa diceritakan oleh Saudara Patih. Waduh. Saudaraku terima kasih. Kita start trekking tuh jam 7 pagi ya, teman. Kita itu melewati Gapura selamat datang. Dieng. Dari situ kita dari Gapura itu tinggal lurus saja sekitar 200 meter ada nggak Mas ya? Ada 200 meteran gitu. Dari situ terus kita ambil langsung masuk ke perkampungan warga. Di perkampungan warga itu jalurnya cukup jelas, nggak membingungkan sama sekali. Dan kita takut soalnya kita ini kok nggak diberi peta atau gimana gitu. Kita takut nyasar. Jalur cukup jelas dari perkampungan warga itu. Itu ada spot yang paling indah sekali. Oh yaitu iya. Kita melewati apa ya? Di bawahnya itu view-nya dari gunung. Iya. Kok gunung tuh? Perkampungan warga. Masjid. Ada Iya. masjid itu Ada loh. masjid. Masjidnya tuh warna orange tapi bukan sponsor Shopee ya.
Jadi kita itu apa ya, mengambil video di situ. Cukup lama ya Mas kita di situ ya. Karena keren. Keren. Terus bisa lihat Gunung Prau juga kan dari situ. Bisa. Dan cuacanya juga cerah waktu itu. Oke, sampai ada kata-kata yang muncul loh. Perahu sangat indah ketika kita melambatkan langkah. Woi. Ngeri. Setelah berjalan sekitar 15 menit, itu kita disambut dengan pemandangan desa Parikesit dari atas ketinggian Gunung Pakuaja. Dan bisa disaksikan di sana adalah Gunung Prau. Gunung Prau sangat indah ketika kita melambatkan langkah. Oke. Sedang di jalur pendakian Gunung Pakuaja, tapi ini tuh mau menuju pos 1 dan di jalur itu terdapat salah satu bunga khas Indonesia. Ini namanya bunga trompet. Dia tuh khasiatnya seperti bisa membuat fly gitu ya, kayak hampir mirip sama itu apa sing iku sing bentuknya bener ini Bunga apa enggak? tuh Apa? Pokoknya itu hampir mirip. Cara mengkonsumsinya ini tuh tinggal digoreng aja atau dimakan langsung gitu, itu langsung efeknya dapat seger di badan. Cawi jangan dicoba ya. Itu kita mulai naik lagi ke perkebunan warga. Tapi petani di sana cukup ramah-ramah ya Mas ya? Ya, Ramah banget. ramah. Dan apa ya? Untuk treknya sendiri itu cor-coran. Waktu itu masih cor-coran. Cor-coran itu semen itu loh teman-teman. Sampai di tanjakan 90%. Kita udah berjalan sekitar 1 jam dan sudah ketemu sama plakat ini yang bertuliskan tanjakan 90%. Dan jarak kita ke puncak kalau di plakat ini tuh 850 meter ke puncak dan tanjakannya 10%. Ini tuh 850 meter ini full tanjakan atau gimana kita juga belum tahu. Yuk kita lihat sama-sama. Ya dari tanjakan 90% itu kita naik itu nanti jumpa pos 2. Kalau nggak salah tuh pos 2 namanya Tanjakan Perawan ya Mas ya. Kayak yang penting aku yang inget cuma perawan-perawannya aja sih. Gitu sih. Itu kita naik lagi sekitar 20 menitan. 20 menit naik. Kita sampai pos pos 2 itu Tanjakan Perawan. Tanjakan Perawan ya. Bener. Itu kita naik lagi 20 menitan. Kita sampai ke pos 3. Nah, pos 3 ini apa ya? Spot Terbaik view sih. terbaik. View terbaik. Untuk camp ya. Untuk camp. Terus dari pos 3 kita masih naik lagi jalurnya. Agak Dari sedikit situ landai. itu, dari pos 3 itu kita melihat Gunung Sindoro. Terus ada salah satu kayu yang ikonik, kayu ini kayak bentuk kail pancing gitu. Kayunya itu bisa buat duduk, terus bisa buat foto untuk Instastory. Wah. Alhamdulillah, gokil bro. Gokil bro, view-nya bro. Gokil. Pos 3 Gunung Pakuaja via Parikesit. Gokil, view langsung Gunung Sindoro. Goks. Sindoro. Gokil. Keren. Dari situ kita jalannya agak landai, terus jumpa itu batu meteor.
Tanjakan meteor. Tanjakan meteor. Tanjakan meteor. Jadi di tanjakan meteor itu sangat-sangat apa ya? View-nya sangat keren sekali pokoknya dari tanjakan meteor itu. Dan tanjakannya memang ya meteor. Tanjakannya sangat-sangat bikin dar-der-dor. Tanjakan meteor itu. Gokil bro. View dari pos 3 benar-benar kita ditakjubkan. Tanjakan Batu Meteor. Oke bro. Singkat cerita, nah dari tanjakan meteor itu kami sampai di puncak. Di puncak situasinya cukup sepi. Kami istirahat di situ sekitar setengah jam. Oh ya, tadi untuk estimasi dari base camp sampai puncak itu 2 jam, sekitar 2 jam. Ini TikTok ya. Ini TikTok, dan untuk istirahat itu kita juga nggak terlalu lama juga. Yang lama di yang masjid. Iya. Jadi 2 jam itu saya rasa waktu efektif kita trekking. 2 jam kita menikmati di puncak. Kita makan makan cemilan sekitar setengah jam atau 1 jam. Akhirnya kita turun sampai di base camp itu sekitar jam 11 kalau nggak salah. Jam 11 siang. 11 siang. Ya, 11 siang terus kita istirahat. Terus habis itu sekitar jam 2 kita lanjut ke base camp Gunung Bismo via Sikunang untuk melakukan pendakian di sana atau kita camp di sana. Nah, untuk video Bismonya ini kita lanjut di part 2. Jadi untuk video ini, video pendakian di Gunung Pakuaja sendiri dari saya ya ini. Dari saya kesimpulannya gunung ini sangat keren, sangat indah. Bisa menjadi opsi buat teman-teman selain Gunung Prau. Dan apalagi ya pokoknya rekomendasi lah buat teman-teman, apalagi buat TikTok atau trail run. Gunung ini sangat rekomendasi sekali. Cuma yang saya sesalkan itu tadi masalah simaksi yang kok bisa sampai Rp40.000. Itu saya agak kaget bagi kami kaum mendang-mending. Seperti itu. Ya mungkin itu dari saya. Selanjutnya dari Fatih bisa dikasih kesimpulan. Kalau kesimpulannya Gunung Pakuaja itu seru, sepi, terus cukup menantang. Ya beda lah dari gunung-gunung lainnya. Ya setiap gunung memiliki ciri khasnya masing-masing ya. Cuman kalau Pakuaja itu dia emang gunungnya nggak ada bonus sih, full nanjak terus panas di kaki sih, soalnya batu yang kita injak. Untuk kesannya sih bagus banget. Kalau untuk kesannya sangat wow. Tapi kalau
Tapi untuk dalam waktu dekat ini kalau disuruh ke sana lagi, nggak dulu ya. Mungkin 1 tahun lagi, 2 tahun lagi baru ke sana lagi. Soalnya ya itu tadi, kita mah orang apa tuh? Kita uang 40.000 juga mikir. Tapi kalau teman-teman mau ada yang bayarin, ayo sok atau gas. Gitu sih. Kalau dari Basecamp sendiri ramah, cukup ramah. Untuk view bagus banget, apalagi kalau Gunung Sindaronya terbuka. Terus itu aja sih Mas, kayak itu dari aku ya. Overall seru, teman-teman wajib coba. Dan untuk simaksinya 40.000. Siapkan segitu uang anunya. Uang dinginnya. Oke Mas. Oke, jadi cukup segitu, kita lanjut di part 2. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini. Kita lanjut di part 2 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.